Mempunyai paras cantik tentunya suatu hal yang didambakan oleh setiap perempuan, menjadi anugerah dan suatu kebanggaan bagi para wanita. Nah, di video kali ini saya akan membahas wanita asal Prancis yang nasibnya itu sangatlah mengerikan bahkan tragis. Karena terlalu cantik, perempuan ini disekap dalam ruangan tanpa sinar matahari selama 25 tahun oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, untuk kalian penasaran kan? Yuk kita bahas videonya di Yotopia. Blanche Monir adalah seorang gadis asal Prancis yang hidupnya sangatlah tragis. Layaknya seorang putri di negeri dongeng, kecantikan dan sifat baiknya itu menarik perhatian banyak orang di Poitiers, yaitu di Prancis. Karena parasnya yang begitu elok, tak heran jika banyak laki-laki yang datang untuk melamarnya, untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Pada masa remajanya, Blanche Monir mendapatkan banyak surat cinta dan pinangan dari laki-laki yang juga berasal dari kalangan atas. Karena memang keluarga Blanche Monir ini dianggap sebagai keluarga yang luar biasa pada saat itu. Dia dilahirkan dari keluarga bangsawan terhormat sekaligus sosialita di Prancis. Ia tumbuh menjadi perempuan cantik yang dikagumi orang-orang di wilayahnya. Tapi sayangnya, nama Blanche Monir tercatat dalam sejarah kelam perjalanan hidup manusia. Gadis cantik asal Prancis itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia harus rela hidup dikurung selama 25 tahun hanya karena kisah cintanya. Pada tahun 1876, saat Blanche Monir berusia 25 tahun, ia jatuh cinta kepada seorang pengacara tua yang tinggal di dekat rumahnya. Sayangnya, sang ibu tidak menyukai sosok pria tersebut. Tak hanya jatuh cinta, Blanche juga memohon dan meminta restu kepada ibunya bahwa ia ingin menikah dengan pria yang ia cintainya. Tentu saja, keputusan ini membuat ibunya marah dan merasa tidak bahagia jika putrinya menikah dengan pengacara tua itu. Madame Monir atau ibu kandungnya berargumen bahwa putrinya tidak layak dinikahi oleh seorang pengacara tanpa uang karena pujaan hatinya tersebut tidak terlalu kaya, sehingga ibunya melarang pria itu untuk menjauhi dan melarang untuk bertemu dengan putrinya. Madame Monner melakukan ini untuk mencoba mengubah pikiran Blanche dengan cara halus, tapi sayangnya hal ini tidak berhasil. Wanita muda itu tidak mau memenuhi keinginan ibunya. Nah, merasa buntu, akhirnya Madame Monner mengunci darah dagingnya itu di sebuah ruangan kecil agar ia bisa berubah pikiran. Namun nyatanya, Blanche Monner tetap kukuh dengan keputusannya. Blanche Monir seolah menghilang dari muka bumi atau setidaknya menghilang dari kota Paris. Tak satupun dari teman-temannya tahu di mana dia berada. Walaupun memang orang di sekitarnya sempat menanyakan tentang keberadaan Blanche Monir, namun orang tua Blanche Monir memberitahu kepada teman-temannya dan kerabatnya bahwa dia dikirim ke kayak semacam sekolah asrama di Inggris Raya, dan karena jadwalnya yang padat maka tidak dapat segera pulang ke rumah, tutur ibunya. Ibu dan saudara lelakinya saat itu menjalani kehidupan mereka seperti biasa dan membuat Blanche Monir pada akhirnya dilupakan. Nah, di sini sedikit info bahwa Blanche Monir ini mempunyai kakak kandung yang bernama Marcel. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, pengacara yang dicintai Blanche Monir pada akhirnya meninggal dunia dan nasib Blanche tetap menjadi misteri. Sampai suatu hari pada tahun 1901 ketika Jaksa Agung Paris menerima pesan sebuah catatan anonim aneh. Nah, dari pesannya tersebut tertuliskan, "Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monir. Dia sering membiarkan kelaparan dan hidup dengan bau busuk selama 25 tahun." Pesan itu pun mengejutkan Jaksa Agung dan para petugasnya. Tidak ada yang percaya bahwa Madame Monir mampu melakukan hal seperti itu.
karena memang diketahui ia adalah seorang warga terhormat di Paris dari sebuah keluarga aristokrat yang sering memberi sumbangan. Nah, saking terkagetnya, kemudian polisi dikirim ke rumah mereka untuk memastikan kebenaran dari pesan tersebut. Walaupun memang pada awalnya pihak kepolisian yang menerima catatan tersebut sempat ragu, apalagi keluarga Lois kan dari keluarga yang tidak terlihat bermasalah. Namun, mengingat Blaise Monir yang keberadaannya masih tidak diketahui, nah akhirnya mereka segera bertindak cepat dan mendatangi rumah Lois Monir. Pada awalnya mereka ditolak masuk hingga harus memaksa agar bisa melakukan pemeriksaan. Mereka kemudian menggeledah rumah dan menemukan sebuah ruangan kecil dengan cat gelap dan beraroma bau busuk di lantai 2. Ketika mereka membuangan ruangan itu, petugas langsung menemukan Blaise Monir di sana dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di sana, polisi menemukan Blaise dalam keadaan yang tak manusiawi. Blaise yang awalnya cantik jelita ditemukan dalam kondisi kurus kering. Polisi menemukannya dalam keadaan telanjang dan terbaring di kasur jerami yang dipenuhi kotoran dan air kencing. Beratnya itu hanya 25 kg. Nah, ketika dikeluarkan dari penjara rumahnya, ia tidak lagi menyerupai manusia, tidak terkena sinar matahari, dan terputus dari kontak sosial selama 25 tahun. Dan Blaise pun nampaknya ketakutan saat petugas membawanya keluar. Menyusul pertemuan ini, akhirnya Banda Monir langsung ditangkap. Ia diketahui meninggal dunia setelah 15 hari mendekam dalam penjara karena kondisi jantung. Tetapi banyak yang menganggap ia membius dirinya sendiri. Sebelum meninggal, ia mengakui semua kekejaman yang ia lakukan pada putrinya, termasuk tindakannya yang hanya memberikan sisa makanan. Kemudian, saudara laki-laki Blaise Monir yang bernama Marcel tak luput dari hukuman penjara. Marcel pun dijatuhi hukuman selama 15 tahun karena berperan dalam penganiayaan dan pemenjaraan Blaise. Namun, ia kemudian dibebaskan setelah terbukti tak pernah secara langsung melakukan kekerasan atau andil dalam aksi kekerasan sang ibu. Menurut Marcel, Blaise sendirilah yang memutuskan untuk tidak keluar dari ruangan tersebut. Sementara sebenarnya penulis dari catatan yang menyelamatkan Blaise Monir ini tidak pernah ditemukan. Nah, beberapa orang percaya bahwa dia adalah Marcel, kakak kandungnya sendiri. Nah, bagaimana untuk peran dari Blaise Monir ini? Blaise Monir kemudian dirawat di rumah sakit jiwa dan tidak pernah kembali ke masyarakat. Ia tinggal di sana sampai tahun 1913 dan meninggal di sebuah sanatorium, yakni fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang pada abad ke-19, yaitu di Bois. Nah, mungkin video kali ini kita cukupkan saja, dan untuk kalian saya mohon supportnya, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.